Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 1 saat ini akan berbincang-bincang terkait dengan gugatan dan bagaimana tata cara mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara tata usaha negara, untuk itu sebelum kita berbincang-bincang, perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya bersama kedua rekan saya selaku narasumber. Untuk itu boleh kedua narasumber memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yati Mariamila, mahasiswa aktif pada program studi hukum keluarga Fakultas Syariah, dan pada saat ini saya berada pada semester 5. Perkenalkan, nama saya Abdullah, mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Ambon, program studi hukum keluarga Islam semester 5. Oke, biar tidak membuang-buang waktu, mumpung waktu kita juga mepet pada saat ini, kita akan berbincang-bincang terkait seputar gugatan yang tata cara mengajukan gugatan juga di pengadilan. Baik, boleh saya bertanya? Yang pertama itu yang saudara ketahui itu apa itu gugatan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gugatan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa dirugikan atau merasa haknya dirugikan atau tidak puas dengan suatu keputusan atau tindakan orang lain. Jadi gugatan itu diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan hak-haknya atau untuk memperoleh sesuatu yang dirasa telah diambil. Seperti itu. Untuk mendapatkan memperoleh hak yang dirasa itu telah dilanggar. Oh iya. Kemudian bisa lanjut, kalau pengertian gugatan secara hukum acara tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang peradilan tata usaha negara dalam pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan kepada badan atau pejabat yang diajukan ke pengadilan untuk diberikan putusan. Seperti itu. Lalu kalau tata cara mengajukan gugatan di pengadilan itu seperti apa? Kalau misalnya tata cara mengajukan gugatan secara umum, namun pada tingkat pengadilan itu berbeda-beda dalam beracara dalam melakukan gugatan. Jadi dalam hukum acara tata usaha negara itu juga berbeda pula dengan hukum acara tata usaha berbeda dengan hukum acara pada pengadilan agama. Itu semua itu. Jadi kalau misalnya secara umum, maka tata cara umum yang harus diikuti dalam melakukan gugatan itu yang pertama adalah kita periksa dulu keabsahan daripada gugatan. Jadi sebelum seseorang itu mengajukan gugatan, dia periksa dulu apakah gugatan itu memiliki landasan-landasan hukum yang kuat ataupun bukti yang kuat atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika dia merasa bahwa dia tidak mampu dalam melakukan hal tersebut, maka dia temui penasihat hukum. Jadi jika seseorang itu merasa perlu untuk menemui penasihat hukum, maka dia boleh menemui penasihat hukum atau yang dia profesional dalam urusan tersebut untuk membantu dia dalam mencari bukti, kemudian melakukan isi daripada surat gugatan tersebut. Seperti itu. Jadi penasihat hukum itu juga bisa membantu seseorang dalam melakukan gugatan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, susun surat gugatan. Ya, susun surat gugatan. Jadi surat gugatan adalah dokumen yang berisi pernyataan, ya, atau klaim atau tuntutan yang diajukan kepada pihak yang akan digugat. Nah, diajukannya ke pengadilan untuk menggugat seseorang yang merasa jadi pihak melakukan mengajukan gugatan ke pengadilan karena dia merasa bahwa haknya dirugikan oleh pihak lain. Jadi periksa dulu, kata susun. Ya, yang pertama periksa, kemudian penasihat hukum, yang ketiga susun surat gugatan. Jadi surat gugatan itu ada identitas
kalau misalnya tahu. Iya, kalau tahu hukum mungkin ya lumayan sih. Makanya itu pentingnya kalau misalnya seseorang itu tidak tahu, maka pentingnya memenuhi penasihat hukum atau kuasa hukum dia tersebut. Biar agak nggak terlalu kesulitan dalam mengajukan gugatan ya seperti itu. Iya, jadi cara melakukan gugatan itu dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi serta jenis kasus yang sedang dihadapi. Oleh karena itu sangat penting untuk memperoleh nasihat hukum tadi yang kompeten dan memahami persyaratan yang berlaku pada yurisdiksi yang relevan. Ya, selanjutnya bagaimana tata cara gugatan dan cara mengajukan gugatan pada tata usaha negara dijelaskan kepada saudara. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana tata cara mengajukan gugatan dalam hukum acara tata usaha negara? Iya. Cara mengajukan gugatan dalam hukum acara tata usaha negara mengacu pada proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang melibatkan tindakan atau keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, tata cara gugatan dalam tata usaha negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian untuk tata caranya itu dimulai dari menyiapkan persyaratan berkas gugatan. Nah, itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ditandatangani oleh pemohon atas kuasanya. Kemudian menguraikan identitas pemohon, identitas tergugat, dan identitas pejabat yang melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang digugat. Kemudian menguraikan pokok permohonan dengan mengacu pada tindakan atau keputusan yang digugat serta alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Kemudian menyebutkan hakim yang dimintai untuk mengadilinya. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal dilakukan oleh panitera pengadilan tata usaha negara untuk memastikan syarat-syarat gugatan terpenuhi. Kemudian jika ada syarat yang tidak terpenuhi, panitera dapat mengembalikan surat gugatan kepada pemohon untuk diperbaiki. Jika semua syarat sudah terpenuhi, panitera menetapkan tanggal sidang pertama. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah menyiapkan pendaftaran gugatan. Nah, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran gugatan ke panitera pengadilan tata usaha negara. Permohonan harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak tindakan atau keputusan yang digugat diterima oleh pemohon. Kemudian yang keempat yaitu sidang pertama. Pada sidang pertama, hakim mengadakan konsilisasi antara kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian yang sederhana dan tepat. Kemudian jika konsilisasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Kemudian sidang pertama berakhir dengan penetapan jadwal untuk sidang-sidang berikutnya. Kemudian yang kelima yaitu sidang-sidang berikutnya. Nah, di sidang-sidang berikutnya, hakim melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman terhadap alat-alat bukti yang diajukan. Hakim juga memberikan kesempatan kepada pemohon dan terbuka untuk mengajukan argumentasi hukum mereka. Kemudian hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Nah, kemudian yang terakhir adalah putusan. Putusan akan diucapkan secara terbuka di sidang pengadilan. Nah, putusan dapat berupa pengabulan gugatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Nah, tata cara gugatan dalam hukum acara tata usaha negara dapat memiliki variasi antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada peraturan undang-undang yang terkait dan mendapatkan bantuan dari ahli hukum di pengadilan seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, ada tambahan makanya itu tadi jika seseorang yang mengajukan gugatan maka dia
gugatan. Bagaimana kita cara mengajukan gugatan,